Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan tentang kitab Manba'us Sa'adah fi Ususi Husnil Ma'asyarah wa Ahamiyatut Ta'awun wal Musyarakah fil Hayati Zawjiyah. Jika sudah kita bahas sebelumnya tentang bagaimana pentingnya kitab ini menurut Kiai Haji Said Agil Sirot sebagai Ketua PBNU ketika pertama kali dibukukan atau ditulisnya kitab ini. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan atau mengulas kitab ini dari sudut pandang guru penulis. Jadi ini adalah kata sambutan dari Kiai Haji Husain Muhammad Asrofuddin, salah satu pengasuh dari pesantren Darut Tauhid Cirebon. Kita tahu bahwa kitab ini sangat penting dan maknanya sangat dalam yang membahas tentang bagaimana sebenarnya hak-hak perempuan dalam Islam itu tidak dibahas oleh maroji luar ya, tetapi justru dibahas atau didapatkan dari sumber-sumber atau rujukan-rujukan kitab dalam beberapa kitab klasik dan kitab kontemporer. Kemudian wacana gender sendiri ya, at-tasamuh, at-tabadul, kemudian keadilan itu juga sebenarnya kita sudah temukan dalam naskah Islam, bahkan banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang sudah dikemukakan dalam sambutan Kiai Said Agil Sirot. Kemudian kita selama ini menganggap bahwa relasi pasangan dalam pernikahan itu akan ada yang mempunyai dominan dan ada yang subordinat. Dan saya kira di sini dalam berumah tangga kita sering sekali bahwa istri itu mempunyai posisi yang lebih rendah dalam tawar menawarnya ya, dan seolah-olah ini dilegitimasi oleh agama. Bahwa sesungguhnya kita harus ingat Islam itu juga menekankan konsep kesetaraan. Islam menjelaskan laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama. Sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa sesungguhnya kedudukan manusia di mata Allah itu adalah sama, baik kalian itu adalah laki-laki atau perempuan. Yang membedakan di mata Allah itu adalah ketakwaan kalian. Makanya kemudian saya kira kitab ini memberikan penjelasan tentang landasan keadilan gender yang sumbernya tidak lain dan tidak bukan adalah dari hasanah Islam itu sendiri. Kalau kita lihat ya, karena di kitab ini saya menemukan banyak sekali masodir ya, referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan kitab ini. Saya melihat ada sekitar kalau maroji atau masodir asasiyah yang dasar itu ada 8 ya, termasuk Al-Quran dan Sahih dan kitab-kitab hadis itu. Kemudian juga ada kitab-kitab klasik, ada sekitar 24 kitab klasik yang menjadi maroji dalam penulisan kitab ini. Kemudian juga penulisan kitab ini juga berlandaskan pada maroji'ul kutubil ma'asyarah dan kitab-kitab kontemporer. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa sebenarnya hasanah Islam luar biasa, karena dengan referensi yang ada dari kajian-kajian terdahulu maupun kekinian, kita melihat bahwa sebenarnya isu perempuan gitu ya, isu dalam pemenuhan hak-hak Islam, hak perempuan dalam Islam itu secara naluristik, tapi jadi juga dibahas dari segi etika, kemudian dibahas juga dari tuntunan muasyarah atau relasi suami istri, dan dibahas dari segi kesehatan reproduksi yang tentu saja berkaitan erat dengan bagaimana cara membangun kebaikan, kesolehan dalam rumah tangga. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana pendapat dari Kiai Husain Muhammad tentang kitab ini. Saya langsung pada paragraf kedua. Wa ba'du yasuruni duhur hadzal kitabil qayyim fi madatihi wal farid fi manhajihi baina adhuri talabatil ma'hadil islamiyah al-Indonesia. Dan ini sangat menyenangkan bagi saya. Hadirnya kitab ini menunjukkan bahwa sangat tegas ya substansi yang ada dalam isi kitab ini, dan unik wal farid fi manhaji dalam metodenya, bagaimana ini digunakan oleh santri
pesantren, para pelajar pesantren ya Islam di Indonesia. Waqad kuntu asyagilu wa ma ziltu mundu hawala 20 sanatan fi da'wati ila taqwiyati huquqil mar'ah wa tahsini awda'iha ats-tsaqafiyyah. Dan sebenarnya saya juga sudah berupaya ya, sudah menyibukkan, sudah melakukan upaya-upaya sejak 20 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang tahun 2023 sebenarnya sudah sejak 30 tahun yang lalu gitu ya. Kiai Husain ini sudah melakukan seruan-seruan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan wa tahsini awda'iha, dan memperbaiki kondisi-kondisi perempuan itu dari segi kebudayaan, kemudian dari segi ekonomi, wasiyasati minal manduril islami, dan politik dari pandangan Islam. Wa khilal hadha an-nashati alqaitu katsiran minal asadid wal asatidah fi hadhil ma'ahid yafsahuna amalahum wa yu'abbiruna talabahum dhuhura misla hadzal kitab alladhi yarji'una ilahi fi anshatihi min ta'limiyah. Dan kita juga tahu bahwa dari upaya ini saya menemukan banyak sekali ustadz dari beberapa pesantren ya, mereka menjelaskan tentang harapan-harapan mereka, dan mereka mendeskripsikan bagaimana mereka sebenarnya mencari penjelasan yang ada dalam kitab ini. Jadi selama ini memang di pesantren sebenarnya juga ada kebutuhan soal penjelasan tentang ini, terutama bagaimana santri-santri yang mempersiapkan atau menjelang pernikahan gitu. Jadi santri-santri senior. Kemudian juga alladzi yarji'una ilahi fi ansyatihim ta'limiyah, dan mereka kembali kepada kitab ini ketika mereka beraktivitas atau melakukan kegiatan dalam pembelajaran. Walida yusa'iduni an uqaddima hadzal kitab li talabatil ma'adi wa asatadhihim khassatan wal qurra'i 'amatan. Fahuwa mukhtasun bi darhin nadrati al-ma'rifiyyah al-islamiyah al-muhimmah bi anna ar-rajula wal mar'ata min haitsul insaniyah ala hadit tasawa wa anal muamalati fi ma bainahum yaqumu ala asasil musyarakah wa ta'anud wa ta'awun. Dan sebenarnya ini sangat membahagiakan saya juga dengan hadirnya kitab ini bagi para santri di pesantren dan ustadz-ustadznya secara khusus, dan bagi para pembaca secara umumnya, bahwa kitab ini sebenarnya secara khusus memberikan penawaran dengan menggunakan perspektif ya, pengetahuan Islam yang penting ya, yang sangat memperhatikan bi anar rajula wal mar'ata, bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan secara manusiawi itu membutuhkan prinsip-prinsip kesetaraan. Wa anal muamalata fima bainahum, dan sesungguhnya relasi atau hubungan di antara itu adalah di antara mereka akan terbangun berdasarkan pada al-musyarakah ya, kolaborasi, wa ta'awun dan saling menopang, wa ta'awun dan saling menolong. Wa hatan nadratu tadammanatha ayatil qur'aniyah nuzilat ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu aktsari min alfi wa rabi'atin sanah. Dan sebenarnya pandangan ini sudah muncul ya, sudah ada, sudah terkandung dalam ayat-ayat Quran yang diturunkan pada habibina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Salah satunya adalah, saya akan mengambil salah satu contoh ayat yang sebenarnya salah satunya sudah dibahas dalam sambutan Ki Haji Said Akil sebelumnya. Wa qauluhu ta'ala fi suratin Nahl, di surat Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, man siapa orang, amila yang beraktivitas, siapa orang sholihan pada hal-hal yang baik, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, huwa mu'minun, dan dia itu adalah seorang yang mukmin, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang bagus, wa najziyanahu, dan memberikan balasan terhadap pahala-pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun,
sebaik-baik apa yang telah mereka lakukan. Dan juga sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini sangat jelas bahwa bagaimana Allah juga memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku. Itu tujuannya adalah liyata'arufu, saling mengenal. Inna akramakum indallah, dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah ketakwaan. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha. Oke, ini adalah ayat 13 dari surat Al-Hujurat. Dan kalau kita lihat dari penjelasan beberapa ayat ya, dan di sini juga menyitir satu hadis ya, dua hadis. Saya menyimpulkan dari penjelasan sambutan Kiai Haji Husain Muhammad, ba'da hadal ayati wal hadis la takunu nadratun kibr wa amdin wasu'in wa dulbin wazdira'in 'alal mar'ati nabi'atun illa min ara'in nasi anfusihim. Dan dari tanda-tanda dan dari ayat-ayat ini dan hadis-hadis yang ada, maaf tadi salah, di delete nanti ya. Wa ba'da hadal ayat, dan dari beberapa ayat dan hadis-hadis yang sudah dikemukakan tadi, tidak ada pandangan yang sombong, yang mengandung unsur kesombongan dan mengandung unsur penghinaan dan kejelekan, bahkan kezoliman atau bahkan merendahkan terhadap perempuan, ya, kecuali itu adalah pendapat manusia sendiri. Jadi bukan dari pandangan Islam, bukan dari perspektif Islam, tetapi itu adalah muncul dari kezaliman, kejelekan, penghinaan, kerendahan terhadap perempuan. Itu sebenarnya bukan bersumber dari ajaran-ajaran atau ayat-ayat atau hadis-hadis yang ada di Islam, tetapi itu adalah pendapat manusia menurut mereka pribadi. La minallahi ta'ala wa la minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fawqa dzalik inna tilkan nusus ad-dini al-islamiyah wa misluha katsirun tu'allimuna mabadi al-huquqil insaniyah al-asasiyah. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa itu bukan dari Allah dan bukan dari Nabi, dan sesungguhnya nas-nas itu agama Islamnya itu sangat banyak menjelaskan terhadap kita bagaimana dasar-dasar hak-hak manusia secara dasar ya. Bagaimana dasar-dasar memenuhi hak-hak manusiawi yang sangat prinsipal. Fal Islamu yahtarimu haqqa hayatil insani afrodan wa jama'atan rijalan wa nisa. Dan sesungguhnya Islam itu menghormati menjaga martabat hak kehidupan manusia secara individu dan secara komunal gitu, baik itu laki-laki dan perempuan. Ihtiraman kabirun, penghormatan yang sangat besar. Wa huwa yahtarimu al-hayatat thahiratas shalihah. Wa huwa yahtarimu, dan sesungguhnya memberikan menghargai atau menjaga martabat kehidupan itu atau hirota yang suci wa sholihah dan baik. La hayatal fujuri wal fitnah, dan bukan karena kehidupan yang penuh dosa dan penuh dengan fitnah. Wala hayatad dulmi wal udwan, dan bukan kehidupan yang penuh dengan kezaliman dan permusuhan. Wala qimata lihtirami haqqil hayatil insani idza lam yusahibuhu tasyri'un 'adlun lil hayati wa tandimun laha. Dan tidak ada gunanya lihtirami haqqil hayat insan, untuk menghormati hak-hak kehidupan manusia, idza lam yusahibuhu, jika kemudian tidak menjelaskan ya tasri'un adilun lil hayatin, syariat-syariat itu secara adil bagi kehidupan, wa tandimun lah, dan bentuk-bentuk organisasi secara organisatoris gitu ya. Yara'al islamu haqqal insani fi hafdi hayatihi litakuna hayatan karimah.
Kemudian sebenarnya Islam itu memperhatikan hak-hak manusia dalam menjaga kehidupan dia agar memperoleh kehidupan yang lebih mulia. Jadi sangat jelas ya bahwa kenapa kemudian dalam Islam itu ada kebijakan-kebijakan, ada syariat-syariat yang itu diatur sedemikian rupa sebenarnya hanyalah untuk mencapai kehidupan yang mulia. Jadi kalau kemudian ada manusia yang kemudian tidak ingin ikut aturan Allah, tidak mengikuti kaidah-kaidah ajaran Islam yang sudah disampaikan, maka kemuliaan dalam kehidupan dia pasti akan susah untuk dicapai. Yahutuhal amnu wal istiqraru wal itminan, dan yahutuha dan diikutin apa itu hayati al-amnu apa keamanan, istiqrar dan ketenangan, itminan dan kenyamanan. Jadi sebenarnya kehidupan yang mulia itu tidak akan bisa terpenuhi ya jika kemudian tidak diikuti dengan rasa aman, dengan rasa tenang dan rasa kenyamanan. Wa huwa itu ila silatil arham wa birril walidain wa husnil jiwar wa ta'arufin baina syu'ubi liyakuna akramun nasi atqahum. Dan Islam mengajak pada, nah ini beberapa ajaran-ajaran ya yang kemudian dalam Islam itu juga dikemukakan dan kita harus jalankan adalah silaturahmi, silatir arham, dan menjaga tali silaturahmi dengan para kerabat, kolega, wabiril walidain dan penghormatan terhadap kedua orang tua, wa husnil jiwari dan baik terhadap tetangga gitu, karena tetangga itu adalah keluarga jauh yang paling dekat. Jadi kalau kemudian kita mempunyai kebutuhan apapun, kita pasti juga akan minta tolong. Paling dekat adalah tetangga sebagai keluarga jauh yang sangat dekat dengan kita. Wa ta'arufin baina syu'ubi dan saling mengenal antara bangsa-bangsa, liyakuna akramun nas atqahum, dengan harapan bahwa kemuliaan manusia itu bisa dicapai dengan yang paling takwa di antara kalian. Wa fil islami amsilatun kasiratun fi hadha ta'syri alladhi yahdafu ila ihtiramil insan. Dan dalam Islam banyak sekali ya contoh-contoh yang sudah dikemukakan dalam proses pensyariatan itu yang mempunyai tujuan ila ihtiramil insan, kepada menjaga martabat manusia, wa bina'i hayati al-adl wal birri wa taqwa, dan bagaimana membangun kehidupan itu ya dengan penuh keadilan, dengan kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya adalah wa bina'an ala dzalika fa inna munaddamata mu'tamiril alamil islami fi jalsatiha bil Qahirah 5 Agustus 1990. Jadi dan berdasarkan pada organisasi ya, organisasi Muktamar Dunia Islam gitu ya, fi jalsatiha, dalam pertemuannya di Mesir ketika itu pada tanggal 5 Agustus 1990, mereka sudah menetapkan bi anna huquqal insanil asasiyah wal hurriyatil 'amah fil Islam juz'um min dinil muslimin. Sudah ditetapkan bahwa hak-hak manusia secara prinsipil itu dan wal hurriyatil 'amah dan kemerdekaan secara umum dalam Islam itu menjadi bagian yang harus dibahas dalam agama agama-agama Islam, dalam agama Islam maksud saya. Maaf tadi salah, bisa dikoreksi. Min dinil muslimin, dari ajaran-ajaran orang Islam atau muslimin. La yamliku ahadun bisyaqqin mabdiin ta'tiluha kulliyan au juz'iyan. Jadi tidak memiliki seorang pun bisyaqqin mabda'in dengan urusan yang sangat prinsip, ta'tiluha membuang ya. Jadi setiap orang tidak punya hak untuk membuang pemenuhan hak hal insani asasiyah tadi secara menyeluruh ataupun sebagian. Au hurkiha au tajahuliha, atau merusak hak-hak itu ya, atau merusak hak itu, atau melupakan hak-hak manusia itu. Nah ini, jadi memang kita tidak diperbolehkan untuk siapapun ya untuk merusak atau membuang
hak-hak ya. Hak-hak manusia itu secara sebagian atau keseluruhan merusak hak-hak yang dimiliki setiap manusia dan melupakan hak-hak setiap manusia. Wahya sabitatun fi ahkamin ilahiyah taklifiyah anzalallahu biha kutubuh. Jadi ini adalah sebuah ketetapan yang ada dalam hukum ketuhanan ya, yang taklifi, yang sudah diturunkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa ba'atsa biha khatama rasulihi wa tammama biha ma ja'at bihi ar-risalatus samawiyah. Dan Allah sebenarnya sudah mengutus ya kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan menyempurnakannya, kajian yang mungkar dalam agama. Wa kullu insanin mas'ulun anha bimufradihi wal ummatu mas'ulatun anha bitadamun. Dan setiap manusia itu punya kewajiban ya, punya tanggung jawab secara individu atau secara jamaah untuk melaksanakan hukum-hukum ilahiyah ya, syariat Islam itu. Wal ummatul mas'ulah, dan umat juga punya tanggung jawab untuk dengan ahkamun ilahiyah itu bitadamun, untuk sebagai hal yang harus dilanjutkan gitu ya, sebagai beban gitu. Wal basyaru jami'an usratun wahidatun jama'at bainahum al-ubudiyatul lillah. Dan manusia secara keseluruhan itu adalah sebuah keluarga satu. Jadi kalau kita sebenarnya relasi antara manusia itu kan tidak akan melihat dari segi agama, dari suku ataupun dari rasnya. Kita melihat karena manusia itu sebenarnya secara keseluruhan itu seperti halnya satu keluarga yang jama'at bainahumul al-abudiyatulillah, dan yang kumpul ya, mereka kumpul hanya untuk beribadah pada Allah. Wal banuwatu lil adam wa jami'un nasi mutasawuna fi asil karomatil insasiyah. Dan sesungguhnya dan anak-anak Adam dan seluruh manusia harusnya saling setara fi asil karomatil insaniyah, dari asal dari martabat secara insaniyah. Fi asli taklifi wal mas'uliyah, dan dari dasar hak dalam hukum wa mas'uliyah dan tanggung jawabnya. Duna tamjizin bainahum bisababil irki awil launi awil lugati awil jinsi awil mu'taqadid dini awil intimai siyasi awil wadil ijtimai. Dan hak dalam hukum ini sebenarnya tanggung jawab tidak melihat perbedaan disebabkan adanya ras ya, kemudian dari warna kulitnya, dari bahasanya, atau dari jenis-jenis sukunya, apapun dari keyakinan agamanya. Awil intimai, atau pilihan politiknya, atau status sosialnya, awi ghairi dzalik minal i'tibarat, atau dari hal-hal lain yang menjadi pertimbangan-pertimbangannya. Wa anal aqidatu sahihatu hiya dhammanu linamuwi hadal qaromati ala tariqi takamul insan wa aqadat. Jadi jelas ya bahwa akidah yang benar itu adalah yang menjamin, memberikan jaminan untuk mengembangkan kemuliaan ini dengan cara takamul insan. Jadi dengan cara menyempurnakan manusia itu. Aqadat al-munandama atau annal mar'ata musawiyatun lirrajuli fil karomatil insaniyah walha minal haqqi mislama alaiha minal wajibat. Dan juga menetapkan ya, organisasi OK ini juga menetapkan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki fil karomatil insaniyah dalam mendapatkan kemuliaan manusiawi. Walaha minal haqqi, dan bagi perempuan itu sebenarnya mendapatkan hak yang sama sebagaimana juga mendapatkan kewajiban-kewajiban yang sama seperti halnya laki-laki. Walaha syahsiyatuha al-madaniyah wa dimmatiyah al-maliyah al-mustaqillah haqqul ihtifadi bismiha wa nisbiha. Walaha, dan bagi perempuan syahsiyatuha al-madaniyah, dan
bagaimana dia juga mendapatkan hak ya terhadap hukum hak perdata dan wadimatiha al-maliyah dan haknya secara harta wal mustaqilah dan kemandirian, hakil ihtifadi dan hak dia untuk menjaga apapun atas nama dia dan atas nasabnya dia. Wahadal kitab kutubahu katabahu ahad tolabati, dan ini statement dari Kiai Husain Muhammad yang menjelaskan bahwa kitab ini katabahu ahad tolabati fi mahaddarut tauhid Cirebon muhawalatan saghiratan wa sari'atan walakinnaha bitakidin mashkurah wa su'ibah. Dan sangat jelas ya bahwa ini pengakuan dari kitab dari Kiai Husain Muhammad. Ini kitab ini ditulis oleh salah satu santri beliau di Ma'had Darut Tauhid sebagai salah satu upaya kecil ya, tetapi sangat mengena bagaimana memberikan ya apresiasi dalam membangun pandangan yang adilah fi ibda'i nadrati adilah fi ma bainar rajuli wal mar'ati fil Islam. Bagaimana membangun ya dasar-dasar pandangan adil di antara perempuan dan laki-laki dalam Islam. Mustahlisatin min nususih, dan sangat jelas mengambil kesimpulan dari beberapa teks ya, baik itu Al-Qur'an, minal Qur'ani wal hadis wa aqwali fuqaha salafi wa ara'i ulama il khalaf, dan banyak sekali diambil dari Quran dan dari hadis-hadis dan pendapat para ulama salaf ya, ulama klasik, wa ara'i dan ulama khalaf, dan pendapat ulama-ulama kontemporer. Wa min husni madatil kitabi annahu ya'ti bil bukhsi an ususi husnil mu'asyarah fil hayati zawjiyah. Dan materi yang sangat bagus dari kitab ini adalah adanya riset, adanya penelitian, adanya kajian tentang dasar-dasar bagusnya relasi dalam kehidupan pernikahan. Wa anna ri'ayata bisihhati wal afiyah, dan bahkan menjelaskan tentang bagaimana menjaga kesehatan wal afiyah dan kebugaran matlubatun fiha yang dianjurkan dalam hayat zaujiyah. Wa huwa mawdu'un qayyimun wa muhimun, dan ini adalah tema yang sangat berharga dan sangat penting, yahtajuhu tulabatu fil ma'hadil Indonesia, yang sangat dibutuhkan oleh para santri di pesantren Indonesia fi hinillah yulfitu ilahi katsirun mimma yashghilu fi nasyatatil ta'limiyah fi hadzal ma'had. Saat ini ya yang tidak banyak dilakukan oleh orang-orang yang menyibukkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran di pesantren ini. Dan ini ada salah satu yang menjelaskan bagaimana kitab ini juga merujuk ya, min husni manhajil kitab annahu yahilu kulla qawlihi ila kutubis salaf wa khosatan min ulama madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan secara jelas bahwa kitab ini juga menjelaskan tentang merujuk dari kitab-kitab ulama madhab Imam Syafi'i seperti Ihya Ulumuddin lil Ghazali wa Fathul Bari Ibnu Hajar al Asqalani wa Tafsir Ibnu Katsir wa Syarhin Nawawi ala Sahih Muslim wal Majmu' Syarhil Muhadzab al-Nawawi wa Nihayatul Muhtaj li Syihabuddin ar-Ramli wa Durrul Mansur Suyuti wa Fathul Wahhab li Zakaria al-Ansari wa Fathul Mu'in lil Malibari wa Aidatut Talibin li Sayyidil Bakri wa Tafsir al-Munil Nawawi al-Bantani da hadhil kutubil masyhurah. Nah, ini adalah kitab-kitab yang banyak dikaji di pesantren-pesantren Indonesia. Ada satu hal lagi yang penting ya yang dikemukakan oleh Kiai Haji Husain Muhammad, bahwa min ahammi ma ya'ti bihil kitab huwa mafhumut tabaddul fi fahmin nususil ma'niyah bil alaqati zawjiyah fi baitil ailah. Dan dari salah satu hal yang penting yang ada dalam kitab ini adalah mafhumut tabaddul, bagaimana konsep kesalingan dalam memahami nas-nas ya yang menjelaskan tentang alaqati zawjiyah, relasi suami istri dalam keluarga. Wa ala hadzal mafhum, dan konsep ini ya kama yaruhu sahibul kitab, bagaimana dijelaskan oleh penulis kitab ini, annan nasl muwajjahu lirajuli masalan huwa muwajjahun lil mar'ati fi nafsil waqti tabadulan wa musyarakatan wa kadzalika an-nasul muwajjahu lil mar'ati muwajjahu lirajuli. Dan dijelaskan bahwa
nas yang ditujukan pada seorang laki-laki seumpama ya, itu adalah juga nas yang kemudian berlaku untuk perempuan fi nafsil waqti tabadulan wa musyarakatan. Dan begitu juga nas yang ditujukan untuk perempuan itu adalah juga nas yang kemudian bermakna ditujukan untuk laki-laki. Oke. Jadi jelas bahwa fahuwa amrun li zaujati bi khusnil muamalati bi zawjiha ala asasit tabadul. Jadi asas atau dasar tabadul atau kesalingan itu sangat kerasa dalam pembahasan kitab ini. Wa idza amrun nasu zawja an tashkura ala sa'yi zawjiha laha fa wa amrun li zawji syakrun zawjati ala sa'yiha lahu. Fa hada mafhumun husnun wa muhimmun fit tanawuli ma'a kasiri minan nususil al-muta'alliqati bi umuri zawaj wa khususan bi wajibatil mar'ah wa huquqiha. Dan sebenarnya konsep ini sangat bagus dan sangat penting dalam kaitannya nas-nas yang terkait dengan kehidupan pernikahan ya, kehidupan perkawinan. Wa khasutan biwajibatil man, dan khususnya untuk kewajiban perempuan dan hak-hak perempuan. Wa in kana ma zala bihajatin ila ta'sisi wa ta'qidi wa ta'sil. Dan jika perspektif atau metodologi itu perlu dikaji lebih dalam lagi ya, dan dari segi dasar-dasarnya, dari segi kaidah-kaidahnya dan usul-usulnya. Wal mafhum tabadduli min haitsul qaidah aidan la yuslimu min mustasniat. Dan konsep tabaduli ini dari segi kaidah juga gitu ya, tidak pernah lepas dari mustasniat atau pengecualian-pengecualian. Oke, dan ini saya kira beberapa materi menarik ya, karena dalam kalimat pembuka kitab ini juga menjelaskan soal tadi konsep yang banyak dirumuskan dari firman Allah ya, firman Allah tentang amruz zawaj seperti min ayatihi dalam surat Ar-Rum 21, itu juga sudah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Saya kira ini adalah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita akan lebih detail dan lebih fokuskan pada bagaimana kemudian kitab ini memberikan penjelasan tentang landasan keadilan gender yang sumbernya tidak lain dan tidak bukan adalah dari Islam sendiri. Tadi sudah banyak diangkat soal dalil-dalil itu, dan kita akan melanjutkan nanti pada pembahasan yang lebih fokus pada bab 1, bab 2 dan 3. Akan saya ambil beberapa kajian-kajian yang sangat merepresentasikan dan menjawab kebutuhan kita dalam hubungan perkawinan dan dalam hubungan rumah tangga. Selanjutnya kita akan banyak membahas tentang bagaimana pemenuhan hak terhadap diri sendiri. Kemudian kita juga dalam bab kedua akan banyak membahas soal bagaimana mencapai kemaslahatan dan hubungan yang baik dalam hubungan pernikahan. Kemudian kita juga dalam pertemuan terakhir nanti akan membahas soal pentingnya kesehatan reproduksi dalam kehidupan pernikahan. Saya kira itu saja dari saya untuk kali ini. Semoga memberikan manfaat dan dalam proses kajian kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.